Halo, Om Swastiastu, Assalamualaikum, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang pada pembelajaran IPA. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat belajar hari ini. Pada hari ini kita akan mempelajari salah satu materi yang sangat penting, yaitu sistem gerak manusia. Sebelum kita lanjut kepada materinya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Laurentina Rumba Ombo dengan NIM 2413071017. Setiap hari kita melakukan banyak aktivitas seperti berjalan, berlari, menulis, duduk, melompat, dan mengangkat benda. Semua kegiatan tersebut itu dapat terjadi karena tubuh memiliki sebuah sistem. Apakah sistemnya? Sistem itu adalah sistem gerak yang bekerja dengan baik. Nah, untuk itu, yuk kita belajar bersama bagaimana sih tubuh kita bisa bergerak. Sebelum itu, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi organ penyusun sistem gerak. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan fungsi tulang, sendi, dan otot. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan cara menjaga kesehatan sistem gerak. Agar kalian bisa memahami fungsi penting dari sistem gerak dalam kehidupan sehari-hari, kalian harus memperhatikan materinya dengan baik. Sebelum itu, kalian tahu tidak sih bahwa bayi itu terlahir dengan sekitar 300 tulang, sedangkan orang dewasa hanya memiliki 206 tulang. Kenapa hal itu terjadi? Karena beberapa tulang akan menyatu saat kita bertumbuh. Nah, sistem gerak adalah sistem dalam tubuh yang memungkinkan manusia melakukan berbagai gerakan dan aktivitas. Sistem gerak tersusun dari alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif adalah tulang, disebut pasif karena tulang tidak dapat bergerak sendiri. Kemudian alat gerak aktif adalah otot, karena otot dapat berkontraksi dan menggerakkan tulang. Selain itu, terdapat sendi yang menghubungkan antar tulang sehingga tubuh dapat bergerak lebih bebas. Nah, adapun organ-organ penyusun sistem gerak, yaitu yang pertama ada tulang. Seperti yang sudah saya jelaskan sekilas tadi, tulang ini berfungsi untuk menopang tubuh, memberi bentuk tubuh, dan melindungi organ dalam. Kemudian yang kedua ada sendi, yaitu merupakan hubungan antara dua tulang atau lebih yang memungkinkan terjadinya gerakan. Dan yang berikut ada otot yang berfungsi menggerakkan tulang melalui proses kontraksi dan relaksasi. Jadi ketiga bagian ini bekerja secara teratur sehingga kita bisa bergerak dengan baik. Nah, yang pertama kita belajar fungsi tulang. Tadi sudah dijelaskan sekilas. Jadi tulang ini memiliki beberapa fungsi penting, yaitu menopang tubuh, melindungi organ dalam, dan tempat melekatnya otot dan membantu pergerakan tubuh. Contohnya, tulang tengkorak untuk melindungi otak, sedangkan tulang rusuk melindungi paru-paru dan jantung. Nah, kalian bisa memperhatikan kerangka manusia dan bagian-bagian pada tengkorak. Kerangka manusia atau bagian tulang-tulang manusia. Nah, yang berikutnya kita belajar tentang sendi. Sebelum itu, kita memperhatikan video ini dulu. Sekitar 1 menit, pasti bisa. Kita punya 5 macam sendi loh. Yaitu tadi, guys, putar perlu pelan. Engsel di siku tangan. Guys, geser di pergelangan tangan. Putar di leher. Perlu, peluru di bahu. Dan pelan, pelana di ibu jari. Jadi, ingat aja. Guys, putar perlu pelan. Sobat Cabi, selain sendi ada apa lagi sih rangka manusia? Coba jawab di kolom komentar ya. Kalian pasti bisa. Mau tahu lengkapnya? Belajar adik saya bisa. Nah, itu tadi video tentang penjelasan sendi. Jadi, teman-teman sudah tahu kan apa saja sendi-sendi yang ada di manusia?
Itu ada 5 sendi. Yang pertama sendi engsel, yang kedua sendi peluru, yang ketiga sendi putar, yang keempat sendi panah, yang kelima sendi geser. Nah, di sini ada contoh sendi yaitu sendi engsel. Ini adalah sendi siku manusia. Teman-teman pasti kaget kalau saya bilang ketika teman-teman membolak-balikan telapak tangan, itu yang bergerak adalah sendi rotasi di siku. Sendi pergelangan tangan tidak bergerak sama sekali. Nah, itu dia tadi video singkat dan pemahaman tentang sendi. Berikut adalah otot. Otot adalah alat gerak aktif yang membantu tubuh bergerak dengan cara berkontraksi dan relaksasi. Pada manusia, otot itu dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu otot lurik, otot yang melekat pada tulang dan bekerja sesuai kehendak kita. Contohnya itu otot lengan dan kaki. Yang kedua, otot polos, yaitu yang bekerja tanpa kita sadari dan terdapat pada organ di dalam tubuh, contohnya di lambung dan di usus. Kemudian ada otot jantung, yaitu adalah otot khusus yang hanya terdapat pada jantung dan bekerja terus-menerus untuk memompa darah. Nah, jadi masing-masing otot ini memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan tubuh. Nah, cara otot bekerja secara berkontraksi dan relaksasi. Saat kita menekuk tangan, otot bisep berkontraksi dan atau memendek, sedangkan otot trisep relaksasi atau mengendur. Saat tangan diluruskan, yang terjadi adalah sebaliknya. Kerja dua otot ini yang saling berlawanan ini disebut dengan kerja otot antagonis. Nah, sistem gerak ini kan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saat kita berjalan ke sekolah, menulis di buku, bermain bola, mengangkat tas, naik tangga, menari, dan berolahraga. Nah, jika sistem gerak terganggu, pasti aktivitas kita akan menjadi sulit dilakukan. Nah, gimana sih caranya biar kita tuh tidak mengalami gangguan pada sistem gerak? Nah, caranya ini adalah berikut beberapa cara untuk menjaga kesehatan sistem gerak. Yang pertama, konsumsi makanan bergizi, kalsium, seperti kalsium, protein, dan vitamin D. Kemudian, kita rutin berolahraga agar tulang dan otot kuat. Yang ketiga, jaga postur tubuh saat duduk dan berdiri. Yang keempat, istirahat yang cukup. Dan yang kelima, hindari membawa beban terlalu berat. Yang keenam, berjemur di pagi hari agar mendapatkan vitamin D. Kemudian yang ketujuh, gunakan alat pelindung saat berolahraga agar tidak terjadi cedera. Jadi sekarang mari kita uji pemahaman kalian. Jadi sendi pada siku kira-kira jenis sendi apa ya? Coba kalian jawab. Kemudian, jadi dapat disimpulkan bahwa sistem gerak manusia itu terdiri dari yang tulang, sendi, dan otot yang bekerja sama menghasilkan gerakan tubuh, sehingga kita bisa dapat bergerak. Kemudian tulang itu berfungsi menopang dan melindungi tubuh, sendi menghubungkan tulang antara tulang, dan sedangkan otot itu yang berfungsi untuk menggerakkan tulang. Oleh karena itu, kita harus menjaga kesehatan sistem gerak agar dapat beraktivitas dengan baik setiap harinya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang sistem gerak manusia. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian. Terima kasih telah menyimak dengan baik. Sampai jumpa pada pembelajaran IPA selanjutnya. Bye.